Televisi Iran memamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות נמצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran, Fars, menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan Iran, di mana Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Ya pemirsa, Human Rights Watch mengadakan konferensi pers di Beirut untuk mempresentasikan temuan investigasi atas pembunuhan jurnalis Lebanon Amal Khalil, seorang koresponden lapangan untuk surat kabar Al-Akhbar yang tewas dalam serangan Israel di kota Al-Tiri, Lebanon Selatan pada bulan April lalu. Rekaman video menunjukkan spanduk bertuliskan keadilan untuk jurnalis Lebanon di samping foto-foto jurnalis, sementara seorang gadis kecil memegang potret Amal Khalil. Para peserta juga terlihat mendengarkan para pembicara selama konferensi tersebut. Amnesty International mengatakan, serangan pertama pada 22 April menewaskan dua pria yang bepergian dengan kendaraan di depan Khalil dan juru kamera lepas Zainab Faraj. Para jurnalis kemudian mencari perlindungan di dekatnya saat drone Israel terus terbang di atas kepala. Amnesty mengatakan serangan kedua menghantam kendaraan mereka sebelum serangan ketiga menghantam gedung tempat mereka berlindung. يكشف تحقيق منظمة العفو الدولية عن وقائع مروعة لا تحتمل التأويل. فبعدما قتلت الضربة الأولى الرجلين اللذين زعم الجيش الإسرائيلي أنهما كانا هدف الهجوم
مع أنه لم يثبت أنهما كانا يمارسان أي أعمال حربية في لحظة الاستهداف. ظلت مسيرتان تحلقان على علو منخفض فوق الموقع، ما يدل على أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو كان ينبغي به أن يعلم أن امرأتين مدنيتين كانتا لا تزالان في الموقع تحتميان في زاوية منه ثم داخل المبنى، ومع ذلك نفذ ضربة ثانية ثم ضربة ثالثة. تعد هذه الضربات هجوما مباشرا على مدنيين، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب. Sementara itu, Ramzi Kais dari Human Rights Watch mengatakan bahwa catatan rumah sakit dan analis kronologi organisasi tersebut menunjukkan bahwa Khalil kemungkinan besar masih hidup ketika pasukan Israel memaksa tim Palang Merah Lebanon untuk mundur dari Al-Tiri. Kembali di Breaking News, pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tyre di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansouri, distrik Tyre, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hezbollah. Israel juga menuduh Hezbollah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru, diantaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran, sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Sementara itu, pemirsa, Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya. Ya pemirsa, kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz masih berlangsung, namun masih ada tantangan untuk membuka blokade. Amerika menolak Iran memungut biaya, sementara Iran menegaskan pembukaan Selat Hormuz tidak akan sepenuhnya. Dan untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada peneliti Asia Middle East Center, ada Bapak Pizarro Ghazali Idrus, bergabung melalui via Zoom. Selamat pagi Pak Pizarro. Selamat pagi Mas Pram. Ya Pak Pizarro, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini Pak Pizarro. Ini upaya diplomasi tengah berlangsung saat ini antara Amerika Serikat dan juga dengan Iran. Kalau Anda lihat sejauh mana nih diplomasi ini, perundingan ini dapat mengurangi setidaknya penurunan konflik atau bahkan ini ada hanya jeda sementara hingga akhir nanti perang kembali?
Ya, sekarang ada negosiasi Pram antara Iran dengan Oman yang kemudian kemungkinan akan ada kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Tetapi harus kita garis bawahi ya, ini kesepakatannya bukan antara Iran dengan Amerika, tapi Iran dengan Oman gitu. Maka ketika Donald Trump mengatakan saya udah melakukan dialog yang konstruktif, yang pro dengan Iran, tiba-tiba dibantah sama Iran. Itu mengatakan saya nggak bernegosiasi sama Anda, saya nggak mau diplomasi sama Anda, saya berdiplomasi dengan Oman gitu. Nah artinya apa Pram? Belum tentu nih kesepakatan Iran dengan Oman itu juga akan disetujui oleh Amerika Serikat ya. Terlebih kita melihat ya, kalau visinya Trump itu kan Iran itu tidak boleh mengendalikan Selat Hormuz, termasuk boleh memungut upeti dari situ. Tetapi dalam kesepakatan Iran dengan Oman, ini masih kita melihat bahwa Iran masih tetap memberikan kendali kepada Selat Hormuz ya, dan kemudian Iran juga tidak mau juga tunduk dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat, di mana itu tidak boleh bebas dari upeti kayak gitu ya. Ini yang menurut saya situasinya belum benar-benar bisa kita pastikan damai ini Pram ya. Tidak mungkin Israel sama Amerika Serikat sekarang ini lagi konsolidasi ini apa yang mereka akan respon ketika ada kesepakatan ini, karena Iran sedang merancang undang-undang di mana nanti ada pungutan 7% ya. Kalau Oman dia pungutannya 3%, Iran tuh 7%. Ini sangat berat bagi satu kapal tanker saja yang melewati Iran, itu kalau dibebankan 7%, itu udah hampir setara 180 miliar itu harus dikeluarkan kalau dirupiahkan gitu. Dan ini pasti kesepakatan ini tidak diinginkan oleh Amerika Serikat, karena kalau mendapatkan cash dari situ, ada dua hal yang dikhawatirkan sama Amerika Serikat. Pertama, ini kan bisa dicontoh Cina nanti di Selat Taiwan. Di wilayah-wilayah lain yang memiliki selat yang begitu besar, nanti negara-negara lain pun juga bisa memungut uang tol di situ kan. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat gitu. Kedua, ini akan membuat Iran semakin lama semakin kuat. Bayangkan ya, itu kalau dihitung ya, per tahun Iran bisa mendapatkan keuntungan 1.800 triliun rupiah. Kalau kemudian kesepakatan ini disepakati gitu, per tahun 6 triliun gitu. Bayangkan, dia sama tuh dengan keuntungan Microsoft, dengan keuntungan Google dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kemudian ini juga ada rancangan yang sedang dibuat oleh Iran, walaupun udah kesepakatan Selat Hormuz, kita alhamdulillah ya Selat Hormuz kemungkinan bisa kembali dibuka. Tetapi Iran memberikan pengecualian tidak boleh Selat Hormuz dipakai oleh kapal-kapal Amerika Serikat atau yang terkait dengan Amerika Serikat, ataupun kapal-kapal Israel atau yang terkait dengan Israel, termasuk personal itu Pram. Individu yang dianggap memusuhi Iran, tidak memberikan keuntungan kepada Iran, itu dilarang lewat juga. Nah ini kan pasti Trump itu ngamuk. Ya kan, mereka pasti akan protes gitu ketika kapal-kapal mereka itu tidak diizinkan. Jadi walaupun ada kesepakatan Iran dengan Oman, sekali lagi belum betul-betul kita pastikan perdamaian di Timur Tengah itu bisa terwujud ya. Walaupun ini ada progres kemajuan ya antara Iran dengan Oman, dan menariknya ini juga pesan Pram kepada Amerika Serikat. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk bisa kok menyelesaikan masalah Selat Hormuz tanpa keterlibatan Amerika Serikat. Tanpa intervensi Amerika Serikat. Kan Amerika nggak terlibat dalam kesepakatan ini ya. Ya walaupun Oman itu dekat sama Amerika Serikat, tetapi kan dia mewakili Oman dan negara-negara Teluk kayak gitu ya. Ini membuktikan peran Amerika Serikat semakin lama di Timur Tengah semakin kurang itu pengaruhnya. Dan kita mengetahui psikologis Trump, kalau dia tidak mendapatkan keuntungan dalam kesepakatan apapun, dia tidak akan pernah menerima, dan dia punya peluang untuk melakukan eskalasi kembali dengan Iran. Ini analisa saya, Trump. Baik Pak Pizzauro, tapi sebaliknya Pak Pizzauro, seperti Pak Pizzauro katakan dan juga di media-media online lainnya mengatakan bahwa ini Presiden Donald Trump ini sangat optimis, yakin dengan kesepakatan dengan Iran semakin dekat. Melainkan ini si Teheran ini justru membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Ini kenapa narasinya berbeda seperti itu, dan kenapa Amerika sebegitu yakin? Iya, ini kan Trump untuk konsumsi politik domestik dalam negeri, Pram. Dia, kredibilitas dia sekarang cuma 30%, approval rating dia 30%, Pram. Jomplang dari 50% sebelumnya. 80% masyarakat Amerika Serikat juga meminta Amerika Serikat menghentikan perang. 50% masyarakat Amerika Serikat mengatakan Trump seharusnya menangkap Netanyahu. Dia menghadapi tekanan domestik begitu kuat, maka dia harus menjaga mukanya kan, Pram. Dia nggak boleh kelihatan lemah, dia harus kelihatan tetap kuat, tetap strong, tetap mengendalikan Iran. Bahwa dia mengatakan kesepakatan akan terjadi dengan Iran, saya udah lakukan negosiasi, kan seakan-akan itu Iran itu tunduk sama negosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi itu
Itu motivasi utama Trump, ini untuk konsumsi politik publiknya. Yang kedua, konsumsi Partai Republik. Ini untuk menenangkan Partai Republik, Pram. Kenapa? Karena ini kejadian sekarang, orang-orang Partai Republik, partainya Donald Trump yang konservatif, yang tadinya mendukung serangan kepada Iran, mendukung invasi kepada Iran, udah berbalik ke tengah sekarang. Itu Ketua Amerika Serikat, Mike Johnson, itu kan sekutunya Trump. Dia loyalis Trump. Sekarang udah berubah, dia bilang sudah saatnya Trump menghentikan peperangan. Karena kalau perang ini lanjut, ongkos politiknya ini mahal bagi Partai Republik ya. Di pemilu tinggal 3 bulan lagi, Pram. November pemilu itu satu persatu kita melihat ya politisi-politisi pro Israel, pro Trump itu mulai bertumbangan dengan pendahuluan sekarang yang ada di Amerika Serikat gitu. Maka Jadi dalam artinya Pak Pizarro, ini Ya. optimisme Donald Trump mengenai perdamaian dengan Iran ini hanya pencitraan semata di dalam politik dalam negerinya hanya untuk menjelang pemilu seperti itu? Iya, ini lebih tepatnya pepesan kosong, Bram. Kayak gitu. Ini pepesan kosong. Bagaimana mungkin dia mengklaim ada dialog sama Iran produktif, yang Irannya ngebantah. Seperti itu. Iran mengatakan saya tidak merasa berdialog. Karena apa? Di Iran itu udah pesimis dan bahkan kalau dulu kan kalau kita lihat Pram ya, itu faksi reformisnya Iran, faksi garis kerasnya itu masih agak berbeda pendapat nih. Faksi reformisnya mengatakan kami oke lah kita perlu negosiasi sama Amerika. Kalau yang garis kerasnya kan menolak. Tapi sekarang sama-sama mereka ini sama-sama udah pesimis dan menolak, Pram. Kenapa? Faksi reformis ini yang menteri luar negerinya, presidennya kan berkali-kali negosiasi sama Amerika Serikat, bahkan udah terjadi MOU, tetap aja tidak dijalankan sama Amerika Serikat. Apalagi serangan terjadi ketika pemakaman Ali Khamenei ya kan yang ada di Iran, itu kan membuat faksi reformis itu kecewa. Oh, mereka udah berdialog, capek, kemudian berdiskusi, mencari win-win solution, toh tetap tidak dihargai sama Trump. Buat apa saya negosiasi? Kedua, dia ngeliat Venezuela, Pram. Venezuela itu kan Maduro presidennya kan ditangkap sama Donald Trump ya, yang wapresnya sekarang malah menjadi sekutunya Trump kan, dekat sama Trump. Tapi apa yang terjadi? Apakah Venezuela menjadi lebih baik? Enggak, sanksi ekonomi tetap nggak dicabut tuh di Venezuela sama Donald Trump. Walaupun presidennya sekarang udah nyerahin lehernya ke Donald Trump, nggak dicabut sanksi ekonominya. Minyak-minyak mereka juga tetap disanksi gitu. Nah, Iran kan ngebaca lah Venezuela aja yang udah menyerahkan kedaulatannya kepada Amerika Serikat tetap tidak menjadi lebih baik, tetap disanksi sama Amerika Serikat. Lah gimana dengan kita? Kan kayak gitu. Nah, ini yang berkembang di internal pemerintah Iran saat ini yang akhirnya mereka tuh semakin jauh mencapai kesepakatan. Akhirnya kan makanya yang terjadi kan sama Oman ini. Kesepakatan Selat Hormuz dan itu kan. Pak Pizarro, ini kan sebenarnya si Iran lagi sibuk dengan Oman. Seakan-akan Amerika dicuekin lah istilahnya seperti itu. Apakah dengan perundingan antara Oman dan Iran dan sementara Amerika tidak dilibatkan, ini akan membuat Amerika meradang nggak sih? Saya kira gini, Trump itu posisinya gini, dia lihat apakah kesepakatan Iran dengan Oman ini menguntungkan dia juga. Nah, ukurnya apakah ada benefit yang diberikan kepada Amerika Serikat. Kalau kita lihat perkembangan terbaru, iya Selat Hormuz dibuka untuk lalu lalang kapal internasional. Tapi Pram, jangan lupa, Iran sedang menggodok undang-undang yang mengecualikan kapal Amerika Serikat di situ. Jadi kapal Amerika Serikat tetap nggak boleh lewat. Bahkan banyak kapal Amerika Serikat yang terafiliasi sama Amerika Serikat, yang punya koneksi dengan Amerika Serikat, itu tidak boleh lewat. Kalaupun dia lewat, akan dikenakan sanksi 20%. Bayangkan, besar banget, 20% dia harus membayar sanksi kepada Iran gitu. Kemudian dia juga sama, kapal-kapal Israel juga tidak boleh lewat seperti itu. Nah, ini menurut saya, kalau ini kemudian ada deal disepakati oleh Iran seperti itu, karena kan Iran juga ngebaca, dia nggak mau kesepakatan dia sama Oman, itu juga memberikan keuntungan sama Amerika. Dia kan juga ngebaca kayak gitu. Kan gini, uang saya aja disanksi sama Amerika Serikat, MOU yang katanya aset-aset saya akan dicairkan tidak dilakukan sama Amerika Serikat, buat apa saya memberikan keuntungan bagi Amerika? Ya kan, makanya dia sedang menggodok akan melarang kapal Amerika sama Israel untuk lewat. Nah, kalau ini terjadi, pasti Trump itu akan meningkatkan serangan lagi kepada Iran gitu. Dan masalahnya problemnya Iran juga siap untuk perang, ya kan? Mereka siap perang panjang. Bahkan itu yang dicari sama Iran, ini dibikin pusing Donald Trump, dibikin panik, frustasi sampai nanti pemilu November nih. Dia kan Iran juga sedang melantik ya kan kepada Amerika Serikat agar kemudian Republik itu kalah dalam pemilu November nanti, dan bukan tidak mungkin ketika Demokrat naik berkuasa itu akan menjadi jalan impeachment kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, ini yang menurut saya strategi yang sedang dilakukan oleh Iran. Oke. Baik Pak Pizarro, kita tahan sebentar Pak Pizarro karena nanti akan dialog, akan kita sambung di segmen selanjutnya.
Oh baik, mohon maaf Pak Bizot, tampaknya sudah habis waktu dialog kami berdua. Sayang sekali sebenarnya masih banyak yang akan dibahas mungkin terkait antara pembukaan Selat Hormuz ini. Terima kasih banyak Pak Bizaro. Kita lihat perkembangan seperti apa situasi nanti antara Iran, Amerika dan juga dengan Oman. Terima kasih, selamat pagi. Sama-sama Pram, sehat selalu, selamat pagi.